Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena memasok hampir seluruh kebutuhan pangan nasional. Demikian pula, desa memasok kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar di kota. Namun kehidupan di desa saat ini belum berkembang sebagaimana mestinya. Banyak penduduk desa tidak tertarik lagi untuk bekerja di perdesaan. Sektor pertanian belum memberikan penghasilan yang cukup bagi mereka, sehingga sebagian besar bermigrasi ke kota. Ada banyak pilihan untuk memajukan desa dan menyediakan pekerjaan yang layak di desa. Pengembangan pariwisata misalnya, bisa menjadi pilihan. Pengembangan pariwisata dapat memberikan kontribusi yang besar untuk kesejahteraan masyarakat. Di dunia, kontribusi sektor pariwisata mencapai 10% terhadap produk nasional bruto, serta menyumbangkan 7% dari total nilai ekspor dunia. Di Indonesia, pariwisata menyumbang PDB sebesar 130,5 triliun rupiah. Lapangan pekerjaan bagi 11,9 juta orang, dan devisa sebesar 12,4 miliar US dollar. Usaha pariwisata juga melibatkan masyarakat, termasuk usaha kecil dan menengah dan rumah tangga. Sebagai contoh, masyarakat dapat memanfaatkan kamar kosong dan layanan makanan dan minuman di rumahnya masing-masing sebagai cikal bakal homestay. Masyarakat juga dapat menghasilkan kerajinan dan olahan pangan untuk dijadikan cenderamata. Layanan wisata berbasis masyarakat dalam bentuk desa wisata juga sudah berkembang di berbagai pelosok tanah air. Beberapa contoh, misalnya, Desa Wisata Nagari Pariangan di Sumatera Barat, Desa Wisata Penting Sari di Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Wisata Penglipuran di Bali, Desa Wisata Sembalun di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Desa Wisata Wairebo di Flores, Nusa Tenggara Timur. Hasilnya, selain masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan dari usaha wisata, kelestarian lingkungan dan budaya lokal juga bisa lebih terjaga. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa desa wisata merupakan konsep yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Lantas, apa yang dimaksud dengan desa wisata? Konsep pengembangan desa wisata adalah menjadikan desa sebagai sebuah destinasi pariwisata dengan cara memadukan daya tarik wisata alam dan budaya, dan layanan fasilitas umum, pariwisata, dan aksesibilitas yang memadai dengan tata cara dan tradisi kehidupan masyarakat desa. Prinsip utama dalam pengembangan desa wisata adalah desa membangun, difokuskan pada pemberdayaan masyarakat untuk dapat membangun desanya secara mandiri. Pengembangan desa wisata merupakan misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal. Saat ini terdapat 1073 desa yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata. Bagaimana pemerintah mendukung pengembangan desa wisata? Pemerintah dapat menyediakan pendampingan, pelatihan, penyediaan infrastruktur, fasilitas akses finansial, promosi, dan pengembangan kemitraan. Sebagai contoh, pendampingan yang diberikan bisa mencakup penyiapan tata kelola, pengembangan usaha pariwisata, homestay, paket wisata, kerajinan, restoran, dan lain-lain, dan akses pembiayaan, KUR, dana bergulir, serta pemasaran, pembuatan website, event, dan pameran, kerjasama dengan agen wisata dan media. Pelaksanaan program pengembangan desa wisata didukung oleh Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu bagaimana masyarakat desa dapat mengembangkan desa wisata? Tahapan pengembangan desa wisata. Perencanaan. 1. Identifikasi potensi dan daya tarik wisata. 2. Pemetaan pemangku kepentingan. 3. Peningkatan sadar wisata atau sabta pesona bagi masyarakat sekitar. 4. Pemilihan kelompok kerja, koordinator, dan penunjang. 5. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, dan detail rencana aksi. 6. Penyusunan peraturan desa. 7. Penyusunan SOP. Pelaksanaan. 1. Sosialisasi rencana aksi. 2. Pengaturan tata ruang dan penyiapan infrastruktur. 3. Penyiapan SDM. 4. Peningkatan ragam, kualitas produk dan layanan, serta tata kelola destinasi. 5. Peningkatan layanan pendukung wisata, transportasi, informasi, dan akomodasi. 6. Promosi dan pemasaran desa wisata. 7. Sinergi pemerintah dan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi. 1. Pengumpulan data.
Misalnya, jumlah kunjungan, lama tinggal, pengeluaran wisatawan, pilihan produk, tingkat kepuasan. 2. Pemantauan dan evaluasi kinerja kelembagaan, pengelola, dukungan desa, kemitraan, daya ungkit dari pembiayaan. 3. Partisipasi masyarakat. 4. Akuntabilitas rencana kerja. 5. Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. 6. Pembelajaran. 7. Pelaporan. Pengembangan desa wisata diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi, seperti pendapatan dan lapangan kerja, manfaat sosial seperti peningkatan keterampilan masyarakat, manfaat lingkungan, seperti perbaikan infrastruktur, dan manfaat lainnya bagi masyarakat. Pemerintah ke depan akan lebih menggalakkan program pengembangan desa wisata dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mensukseskan program ini. Pemerintah juga akan melengkapi pengembangan desa wisata dengan penyusunan standar destinasi, pengelolaan, dan SDM. Hasilnya diharapkan dapat direplikasi di banyak desa potensial lainnya demi tercapainya tujuan bersama, yakni meningkatnya kualitas lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan lestarinya budaya masyarakat di desa wisata. Dokumentasi ini dibuat atas kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman yang diimplementasikan oleh Bappenas dan GIZ dan pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative. Informasi lebih lanjut mengenai pengembangan desa wisata dapat menghubungi Sekretariat Ekonomi Berkeadilan di Bappenas.